Hello everyone, welcome back to Fiatin English. Today we're going to continue our talks about TOEFL ITP Skill 10. Sebelumnya, di chapter yang ke-9 kita udah belajar tentang noun clause connectors as the object and subject of the sentence. Nah, di skill yang ke-10 ini kita akan belajar tentang use noun clause connector or subject correctly. Jadi bedanya gini. Ini mungkin agak mirip-mirip ya, dan mungkin buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya itu bakalan agak bingung perbedaannya apa sih antara chapter 9 atau skill 9 dengan skill 10. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, aku saranin buat nyimak dulu video di skill 9 supaya bisa tahu bedanya dan bisa lebih paham lagi di skill yang ke-10 ini. Oke, so with no further ado, langsung aja kita bahas chapter 10 atau skill 10. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng. Dan buat pendatang baru, jangan lupa subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. Oh ya, buat kalian semua yang ada pertanyaan, pernyataan, atau bahkan informasi tambahan, boleh banget komen di bawah. Now with no further ado, let's jump to our lesson today. Oke, jadi di skill yang nomor 9 atau skill 9, itu kita udah belajar tentang noun clause yang berfungsi sebagai subjek dan objek dalam suatu kalimat. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari tentang noun clause connectors lagi, tapi fungsinya agak berbeda nih. Jadi di skill yang ke-10, connectornya itu tidak hanya sekedar sebagai connector aja, tapi dia bisa juga berfungsi sebagai subjeknya langsung. Jadi tanpa ada noun clause yang rinci, maksudnya tidak harus menunggu noun clause itu sampai benar-benar rinci, sampai tersusun menjadi satu klausa baru. Nah, si konektor ini sudah bisa bermakna sebagai subjek itu sendiri gitu. Jadi bedanya ini nih, kalau skill 9 dia kan harus jadi noun clause dulu nih, satu kesatuan, baru dia bisa disebut sebagai objek atau subjek. Nah, di skill yang nomor 10 ini, meskipun hanya konektornya aja belum jadi satu kesatuan noun clause, itu dia udah bisa menjadi subjek dari suatu kalimat. Contoh pada kalimat whoever is coming to the party must bring the gift. Nah, kata whoever di sini kan biasanya kalau noun clause yang lengkap itu whoever is coming to the party. Nah, itu noun clause yang lengkap. Tapi kata whoever-nya sendiri di sini sudah bisa dianggap sebagai subjek dalam kalimat tersebut, teman-teman. Jadi, whoever is coming to the party must bring a gift. Siapapun yang datang ke pesta harus membawa hadiah. Kata siapapun ini bermakna sebagai subjek dalam kalimatnya. Jadi bisa bermakna siapapun, semua orang yang datang ke pesta tersebut. Sehingga kata whoever juga bisa dikatakan memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai subjek dari verb is coming, dan fungsi yang kedua adalah sebagai connectors dari dua klausa yang terdapat dalam kalimat tersebut. Ada 6 connectors yang bisa kita pakai di skill yang ke-10 ini. Yang pertama ada who, kemudian whoever, what, whatever, dan which, whichever. Seperti biasa ya, kalau who itu biasanya dipakai untuk keterangan orang, kalau what itu bisa hal dalam skala umum yang cukup spesifik, dan kalau which itu biasanya digunakan untuk kata benda. Ada dua macam pola yang bisa kita pakai di sini. Yang pertama ada subject plus verb, kemudian noun connectors yang berfungsi sebagai subjek itu tadi, dan verb lagi di belakangnya. Atau pola yang kedua, yaitu noun connectors-nya dulu, kemudian verb, lalu verb lagi di belakangnya. Ya, contohnya gini, untuk pattern yang pertama, I know what happened. Okay, I, subject, know, verb. What itu connectornya yang juga di sini bisa sebagai subjek dari klausa yang kedua. Kemudian ada verb lagi belakangnya, happened. So, I know what happened. Kemudian untuk pattern yang kedua, di sini ada what happened was great. Nah, jadi what di sini adalah connectornya yang juga berfungsi sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Happened is the first verb. Ini adalah verb dari kata what itu tadi. And then was great adalah verb yang lain. Dia di sini pakai to be verb was, kemudian keterangan kata sifat great.
Okay, so what happened was great. Oke, gimana nih? Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah ya. Barangkali ada yang kurang dipahami sama teman-teman semua atau ada informasi tambahan dari teman-teman. Oke, biar lebih paham lagi, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi di sini aku punya satu soal pilihan ganda. Blah 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 was on television made me angry. Oke, blah 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 was on television made me angry. Dari kalimat ini bisa kita lihat ya apa yang kurang di sini, yaitu kurang subjeknya. Jadi udah ada verb was on television, and then ada verb lagi made me angry. Nah, pilihan jawabannya ada 4. Yang A ada it, yang B the story, yang C what, dan yang D when. Nah, tadi kalau kita melihat kembali pada list connectors di part skill 10 ini, itu kan ada what, whatever, which, whichever, who, whoever. Nah, kira-kira nih, dari A, B, C, D, ini udah jelas banget ya jawabannya. Pasti yang C, karena konektornya di sini cuma yang C aja. Dan pada kalimatnya, kita belum melihat connector sama sekali. So, for sure, yang dibutuhkan adalah connector as the subject. So the answer is, what was on television made me angry. Next, ada error analysis. Jadi, contoh soal yang kedua ini kita harus tebak apakah kalimatnya sudah betul atau belum. Is it correct or incorrect? So, I have a sentence. The game show contestant was able to respond to whatever was asked. So, the game show contestant was able to respond to whatever was asked. Nah, kata whatever di sini sebagai konektornya, and then ada was asked ya. Jadi dia masuk ke pattern yang kedua tadi, connector, kemudian ada verb. Nah, jadi di sini dia masuk ke pattern yang pertama ya, karena di awal ada subject verbnya, yaitu the game show contestant, itu subjek yang pertama, kemudian was able to respond, itu verb yang pertama, and then ada connectorsnya whatever, lalu ada verb lagi di belakangnya, was asked. Nah, jadi dari pembahasan tersebut, kalimat ini kita bisa nyatakan correct or udah bener. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang masih bingung bedanya apa sama skill 9? Langsung aja kita bisa diskusi di kolom komentar ya. So, I guess that's all for our lesson today. Thank you so much for watching everyone. And don't forget to give your like, share, comment, and subscribe. Also, click the bell so you will get a notification every time I upload a new video. Dan jangan lupa, seperti biasa, ada tambahan soal, 5 soal di kolom deskripsi atau description box ya. Kalian bisa cek di situ, terus bisa jawab correct or incorrect dari kalimat yang aku kasih. Nanti komen aja di bawah. Kalau udah banyak yang komen, kita bahas jawaban yang benar apa. Okay, so see you in the next video. Hasta la vista!